wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya banggakan, di sini ada Bapak Kepala Badan Pangan Nasional beserta jajaran, Dirut Perum Bulog Pak Buas, Dirut RNI Holding Pangan dan ID Food beserta jajarannya. Jadi sehubungan tadi sudah dibahas, kami juga sebetulnya di sini menulis berkaitan dengan RKAKL Bappenas ini sebetulnya kita harapkan sebagai regulator. Jadi mohon diurutkan atau disusun sesuai dengan skala prioritas sebagai regulator. Nah kemudian juga kami memberikan usul karena kegiatan dan program tahun 2023 ini belum disinergikan dengan Komisi 4, jadi kami juga ragu apa yang sudah dikerjakan di Bappenas ini. Kemudian yang kedua terkait pagu anggaran Bappenas dalam RKA tahun 2024 sebesar 441,61 miliar. Diharapkan tadi tidak tumpang tindih dengan program-program dari kementerian teknis lainnya. Dan juga kita harapkan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan yang berkualitas itu bagaimana strateginya. Yang ketiga, stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP menjadi salah satu program pemerintah dari Bulog. Nah, bagaimana koordinasinya mengingat saat ini harga beras sedang mengalami kenaikan karena adanya fenomena El Nino yang semakin kuat. Apakah kebutuhan konsumsi beras dalam masyarakat telah terpenuhi dengan adanya SPHP ini? Karena kita harapkan Bappenas tadi sebagai regulator kebijakan. Nah, kemudian yang keempat, penyusunan prognosa neraca pangan nasional terintegrasi yang menjadi program Bappenas. Apakah sudah berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lainnya? Kemudian mana saja kalau sudah berkoordinasi? Dan apa yang menjadi indikator dalam menetapkan prognosa tersebut? Bagaimana tolok ukurnya? Dan evaluasi Bappenas pada daerah yang masih kondisinya mengalami kerawanan pangan. Serta dapat dijelaskan bagaimana perubahan yang dialami oleh masyarakat daerah rawan pangan tersebut dengan adanya Bappenas. Jadi karena kami harapkan Bappenas ini sebetulnya sebagai jalan keluar untuk menanggulangi kerawanan pangan. Dan yang berikutnya mohon dijelaskan terkait kegiatan survei stok beras pada Deputi 1 Bappenas. Apakah nantinya hanya akan menghabiskan anggaran karena telah ada data dari Bulog yang mengacu juga pada BPS. Jadi yang terjadi kemarin adalah Bappenas mengklaim bahwa stok beras kita ini minus sehingga import menjadi solusi. Sementara data BPS tahun 2019 produksi berasnya ada 31,31 juta ton. Tahun 2020 sebanyak 31,36 juta ton. Dan di tahun 2021 sebesar 31,33 juta ton. Sehingga kalau kita hitung ada surplus di atas 1,3 juta ton setiap tahunnya. Nah juga di sini kami mohon perumusan tentang kebijakan ekspor dan impor tersebut yang menjadi salah satu tugas dan fungsi dari Bappenas. Kemudian yang berikutnya, program tentang pengembangan aplikasi dan sistem monitoring ketersediaan pangan. Pengembangan aplikasi neraca pangan wilayah yang dirancang Bappenas, ini berapa lama sistem IT-nya akan terbangun dan juga berapa anggaran yang dibutuhkan karena di Bulog pun sudah ada. Dan bagaimana SDM yang menjalankannya. Nah yang terakhir, kita ini sekarang mengadakan konflik antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Nah mohon perhatian Bappenas sebagai regulator agar terjadi sinergi
yang penggilingan kecil dan perusahaan besar. Seperti halnya di Cianjur, kami sudah beberapa lokasi mengadakan penggilingan-penggilingan kecil. Tapi karena tidak ada sinergi, jadi petani-petani kita yang dirugikan. Nah, tujuan utama ada Bapanas ini kan harusnya mengangkat derajat petani-petani kecil. Nah, jadi mohon strategi apa yang akan dicanangkan oleh Bapanas sehingga petani-petani kita ini menjadi lebih sejahtera. Demikian, terima kasih.